Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami menaikkan puji dan syukur atas anugerah-Mu. Kami berkumpul bersama-sama dalam tempat ibadah ini, di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, yang dalam rancangan Tuhan, bangsa ini di dalamnya Tuhan pilih orang yang akan Kau pakai menjangkau suku, kaum, bangsa, dan bahasa pada akhir zaman ini. Terutama Indonesia akan Kau lawat pada akhir zaman ini. Saat ini Tuhan Yesus Kristus berbicaralah melalui kehidupan kami hamba-Mu. Curahkan Roh Kudus double porsi, urapi kami hamba-Mu, bubukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah kekuatan makrifat mengalir melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkati ibadah ini Bapa, limpahi dengan berkat kuasa, firman, dan Roh Kudus. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu saudara kakak dalam Tuhan. Salam semuanya. Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Selamat tahun baru 2026. Tahun ini dikatakan tahun masa kesusahan besar dari tahun 2026 sampai tahun 2029. Kesusahan besar bagi kitab Wahyu. Jadi kita amati ini kebenaran firman. Tema yang saya sampaikan dalam pemberitaan ini, siap menghadapi masa kesukaran besar atau kesusahan besar. Jadi harus siap, jangan takut, jangan gentar. Karena subtema yang saya sampaikan, kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah kesukaran atau kesusahan besar, dipelihara. Jadi secara khusus tema besar itu, garis besar yang secara khusus itu, siap menghadapi masa kesusahan besar. Tahun kemarin sudah banyak susah, ya kan? Tahun ini lebih lagi. Tapi ini dalam pola kitab Wahyu yang dibukakan rahasianya dalam pola tabernakel. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan pola tabernakel, subtema ini bagian kita. Amin. Subtema sekali lagi, kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah kesusahan besar. Kalau di Israel sana itu masuk pra-aniaya atau awal kesusahan. Kalau kitab Wahyu itu kesusahan besar. Itu bedanya di mana? Kalau saudara mengikuti pemberitaan firman tahap demi tahap, saudara akan tahu. Kalau mengikuti berita kitab Wahyu ini, justru kita ini akan dipindahkan dari segala kesusahan besar itu kepada keamanan perlindungan dari Tuhan. Itu isi kitab Wahyu. Menyayangi, mengasihi orang yang sudah ditebus dengan kuasa darahnya. Jadi nanti kalau penggenapan yang kesusahan besar sampai leher dipenggal dan sebagainya itu, orang yang tekun mengikuti berita kitab Wahyu
tuntunan firman Tuhan dalam pembukaan rahasia kitab Ayub melalui jiwa tabernakel, kita aman, keluarga kita aman. Amin. Kita lanjutkan sekarang. Yang pertama, supaya kita ada pemeliharaan di masa kesukaran besar ini, satu, percaya firman Allah dan Roh Kudus. Itu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca dulu di sana. Firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, terus dalam Dia ada hidup. Di dalam firman itu ada hidup, ada pemeliharaan. Amin. Yuk lanjut. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Amin. Tema Natal pada waktu itu, Yesus adalah terang dunia. Nah, kita sekarang lanjut. Pada mulanya, awalnya dunia itu adalah firman. Firman itu Allah sendiri. Firman itu Allah sendiri. Kita ajak ke sana, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 dulu. Itu keseluruhan nanti pasal 1 Kejadian ayat 1 sampai 31. Itu ciptaan Allah di sana. Jadi firman mencipta alam semesta ini. Alam semesta ini tidak ada sendirian, dicipta oleh Allah. Ya, lanjut. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, terima kasih. Nah, terus saudara sambung ayat 11 dan 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Terima kasih. Jadi firman Allah itu yang pertama, ya kan? Setelah itu Dia mencipta alam semesta ini. Dunia ini campur baur antara gelap dan terang, itu campur. Antara daratan dan air samudra itu campur baur. Setelah itu saudara, kita perhatikan di sini Kejadian ini ayat 3, saudara. Kita diajak di sini untuk menerapkan firman dan Roh Kudus. Ayat 3, siapapun saudara, bapak ibu, anak remaja, pemuda-pemudi, perhatikan ayat 3. Kalau kondisi dunia ini campur baur, kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, perhatikan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Di tengah-tengah kegelapan itu, Sang Sabda firman berfirman, jadilah terang. Terang terwujud, datang muncul, jelas terwujud. Yang wujudkan siapa? Roh.
yang mewujudkan Roh. Ini untuk masuki tahun 2026, sekalipun dikatakan memasuki masa kesusahan besar, milikilah firman dan Roh Kudus. Apapun yang saudara perkatakan di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan turun dalam hidupku. Firman perkataan saudara kan dierami oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mewujudkan, menghidupkan perkataanmu. Jadilah jadi, terwujud. Sekalipun saudara, kondisi saudara itu tidak mampu, tidak berpendidikan tinggi, firman dan Roh Kudus di atas segala-galanya. Ini harus dijunjung tinggi, firman dan Roh Kudus itu di atas segala-galanya. Haleluya. Saya bicara pelan saudara, saya masih ini. Kalau saya pelan ini bukan berarti ini kurang bermakna, ini sangat bermakna. Saudara harus aktif setiap hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan turun atas hidupku. Ini diperkatakan. Dan ingat ini, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan di tengah-tengah kegelapan itu. Sang sabda, jadilah terang, terang jadi. Tumbuh-tumbuhan. Ini supaya kita ini sadar, anak-anak muda ini, pemuda-pemudi ini, pemuda-pemudi ini, bapak, ibu, kakek, nenek, diingatkan tumbuh-tumbuhan itu yang daunnya bisa dimasak, bisa dinikmati, buahnya bisa dinikmati, itu Allah pencipta alam yang membuatnya. Amin. Di saat nanti masa sukar datang, percayalah pemeliharaan Allah turun dalam hidup kita. Ini saudara ingat kebenaran ini. Nah sekarang Yohanes pasal 1, nah setelah mencipta ya, mencipta, dia turun menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sekarang itu Sang Sabda itu ada di sini, diam di antara kita ini, menyertai ciptaannya yang telah ditebus dengan kuasa darahnya. Dia turun menjadi daging. Mengapa? Sangat mengasihi, memperhatikan umat manusia yang dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah. Allah itu datang bukan di antara pepohonan, tapi di antara manusia. Diam di antara kita, diam di antara keluarga kita. Amin. Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kasih Allah akan kita ini. Ya lanjut. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Dia turun ke dunia. Kalau dia turun ke dunia, ayat pasal 14 ayat 1 sampai 6 dulu, baca di sana.
Lanjut. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat firman bagimu. ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. makasih. Jadi saudara, di saat Dia itu turun ke dunia, diam di antara kita manusia yang percaya, Dia katakan, jangan gelisah hatimu untuk menghadapi hari esok yang akan datang. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mengapa ada dua kata percayalah? Bapa pencipta alam semesta, Bapa dari segala yang diciptakan, Dia disebut sebagai Bapa. Sebagai anak, Dia turun sebagai manusia, dilahirkan melalui seorang perawan yang namanya Maria itu. Tapi Dia ada karena Roh Kudus, sehingga anak itu akan disebut sebagai anak Allah. Dia Yesus. Jangan gelisah, percaya kepada Dia, dan Dia itu yang menyediakan tempat di surga. Jadi kita amati ini kebenaran firman dan kita tangkap, kita amini. Dia sebagai jalan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setelah itu firman Tuhan sedemikian. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi tahun ini bertindak hati-hati itu sesuai dengan petunjuk, tuntunan firman, berdoa, memohon petunjuk, memohon campur tangan Tuhan. Amin. Terus janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. ya, jangan menyimpang dari kebenaran firman. Ikuti kebenaran firman itu. Amin. Terus supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. nah, tujuannya itu supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang menjadi jalur, menjadi jalan adalah firman. Makanya yang pertama ini dikatakan, percayalah pada firman Allah dan Roh Kudus. Jadi percaya dan jangan lupa memperkatakan firman. Firman diperkatakan. Bagaimana bisa memperkatakan sedemikian banyak firman? 1-2 ayat sudah perkatakan, itu sudah cukup. Kalau memang hanya itu yang saudara hafalkan. Salah satunya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia memelihara hidupku, takkan kekurangan aku. Kalau itu diafirmasikan, diperkatakan, Roh Kudus akan mewujudkan. Aku firman yang menjadi gembalamu, menuntun langkah hidupmu di tahun ini. Kamu tidak akan kekurangan. Dituntun dalam usaha pekerjaan, dituntun, diberkati.
asal jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Artinya hidup dalam kebenaran. Amin. Ya saudara, kalau sudah demikian, yang kedua sekarang, yang kedua, di tengah-tengah zaman yang semakin susah, semakin sukar, ini yang kedua ya, tetap teguh sebagai bait Allah. Hidupku sebagai bait Allah, sebagai rumah Roh Kudus. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Siapa bait Allah? Siapa bait Allah? Saya, saudara. Saudara yakin sebagai bait suci? Kalau saudara yakin sebagai bait suci, coba kalau HG ini digenapi, kitab HG pasal 2 ayat 4 sampai 9. Kita baca dulu. HG, tolong ya. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikian firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikian firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi di tengah-tengah kesusahan besar itu tetap bekerja. Tuhan menyertai. Hati saudara tetap kuat, teguh. Tuhan menyertai, tetap bekerja, semangat, supaya kita diberkati, usaha kita diberkati. Ya, lanjut. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Karena ini yang datang sangat banyak sekali, tolong kanan kiri dilihat. Kalau ada yang ngantuk dibangunkan. Ya, tolong bantu saya ini dalam perjuangan menyampaikan firman ini. Lanjut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Ya. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Yang disebut sebagai rumah Allah itu tadi siapa? Siapa ini? Coba disadarkan sendiri. Ini aku sebagai bait suci akan dialiri kekayaan kemuliaan, sementara dunia digoncang, hati bangsa-bangsa digoncang. Kalau hati bangsa-bangsa digoncang itu alias, coba saudara, kalau saudara tetap setia dalam pemberitaan kitab Wahyu ini, tidak usah toleh kanan kiri. Di sana ribuan pak pesertanya, di sana ribuan pak, di sini kok 1, 2, 3 orang. Kalau di situ kualitasnya Yusuf ada, di saat penggenapan firman terjadi, Yusuf itu nanti akan dipercaya kekayaan bangsa-bangsa. Orang-orang yang tadinya ribuan larinya ke Yusuf, ke bait suci. Ayat 4 dulu, ulang lagi coba. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikian firman Tuhan. Ya, terus. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala negeri, rakyat negeri, demikian firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Roh Kudus, Roh Kudus tetap diam di tengah-tengah kita, diam dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita percaya Yesus Kristus jalan pengampunan dosa. Yuk lanjut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat.
Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi ruang ini dengan kemegahan. Haleluya. Tuhan semesta alam. Terus Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. wow, terus Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. amin. Dunia diguncang. Orang-orang pembesar-pembesar dunia digoncang hatinya. Sementara bait Allah dialiri kemuliaan yang dari Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke tempat perbendaharaan bait Allah. Bait Allah siapa tadi? Hidupku ini sebagai bait suci akan dialiri kemuliaan, kekayaan hadirat Tuhan. Yang memberitahu siapa? Ini firman yang memberitahu. Amin. Nah, masa kesusahan besar, saya kadang-kadang mesem sendiri. Kekasihku hampir datang. Kemuliaan bangsa-bangsa akan kau percayakan kepadaku untuk membangun pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Amin. Ini kebenaran firman. Sekarang di dalam Mazmur, saudara, Mazmur pasal 91. Ini dalam bait Allah itu harus ada aktivitas. Kalau malam menyembah Dia, memuliakan Dia. Lanjut, silakan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang berbaring dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Siapa yang melepaskan? Bapak surgawi, Tuhan pencipta alam semesta. Dia akan melepaskan semua itu. Haleluya. Lanjut. Dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Dilindungi hidup kita ini. Terus di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tempat perteduhan itu Tuhan yang maha kuasa. Sang sabda tadi. Terus malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin. Tulah, sumpah serapah tidak akan mendekat. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular betung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Amin. Amin. Yang disebut bait suci itu, kalau berseru berdoa, Dia menjawab. Bapak surgawi menjawab. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Dijawab. Sebab itu ayo berdoa bersama-sama. Berseru mengetuk pintu kemurahan. Ketuk pintu dibuka. Mencari mendapat. Haleluya. Karena siapa? Yang membuat beruntung itu tadi sang sabda. Tumbuh-tumbuhan itu, nih semuanya, Dia yang mencipta, menyediakannya Dia. Haleluya. Ya, lanjut. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Nah, kalau meluputkannya dan mengalami kesesakan, kesusahan disertai. Tapi kadang-kala, kenapa Tuhan meninggalkan aku?
Kenapa Tuhan jauh dengan aku? Dalam kesesakan itu Tuhan itu menyertai. Aku meluputkannya dan memuliakannya. Memuliakannya, dimuliakan. Jadi kalau mengalami kesesakan itu tetap teguh dalam firman. Balik itu, di baliknya itu saudara akan mengalami peningkatan, akhirnya dipermuliakan. Ya, lanjut. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, nah, panjang umurnya itu akan dikenyangkan, akan dikenyangkan, dipelihara, dijaga, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, pertolongan daripadaku. Ini firman yang menangkap, diyakini, amin. Roh Kudus itu yang mewujudkan nanti, mewujudkan. Dengan panjang umur, kamu tambahkan umur, tambahkan rezeki. Nggak usah khawatir hari esok. Biar dunia susah, tapi kan kekasih kita sudah sangat dekat banget datangnya. Ini sudah janji, tertulis, dimeterai dengan darahnya sendiri nih firman ini. Amin. Amin. Amin Indonesia. Haleluya. Nah ini, kalau kita ini sebagai bait suci, yakinlah pemeliharaan akan dinyatakan bagi kita. Sekarang hal yang ketiga itu hidup rukun. Jadi yang pertama itu percaya pada firman dan Roh Kudus. Yang kedua tetap teguh sebagai bait suci, sasaran hadirat Allah. Yang ketiga ini hidup rukun. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian di zaman Daud. Sungguh Allah kebaikan dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harut dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab bersamalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana itu diperintah berkat tuh? Halo, di mana? Di tengah-tengah kerukunan. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Di mana itu? Hidup nikah yang rukun. Nikah itu saling menjalin kasih. Ya, nikah itu suami istri saling menjalin kasih. Bukan saling menuntut kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nanti kalau dia yang mas sempurna datang, barulah sempurna. Ada wanita yang sempurna, ada. Tidak ada laki-laki yang sempurna, tidak ada. Yang sempurna satu, mempelai pria surgawi Yesus Kristus. Suami istri saling menghargai, suami istri saling memberi arti, suami istri saling menyadari istriku ada kelebihan juga ada kekurangan. Istri juga menyadari suamiku ada kekurangan juga ada kelebihan. Hendaklah saling menyadari sehingga tidak saling menuntut. Ini harus dipahami dalam hidup nikah. Nah, kalau ini dipahami, Matius 18 ayat 18 sampai 20 ini terjadi ini nanti. Ya, silakan.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin, saudara. Wow, ini mantap loh. Ayat 18 itu, apa yang kamu ikat di bumi terikat sampai di surga, apa yang kamu lepas di bumi terlepas sampai di surga. Kalau ayat Matius 18 ayat 1, ayat 15 sampai 17 ini diperhatikan. Kalau salah ditegur, merendahkan hati, iya itu saya sadari itu salah. Misalnya saudara ditegur, kamu salah ini, padahal saudara benar, demi kerukunan. Saudara aku aja, ya aku salah. Demi apa? Terwujudnya ruang suci dan ruang maha suci. Ada papan sudut demi kerukunan aku. Dan akhirnya nanti Allah yang maha hadir, maha adil dan maha memberkati itu tahu dia memberkati. Jadi dalam hidup ini bukan berarti terus nanti kalau ngalah terus didek-dek terus, enggak. Kekasih surgawi itu maha tahu, maha melihat, setiap detik dia melihat kita. Amin. Dia melihat kita kok. Ini ayat 19 sekarang. Suami istri sepakat, 2 orang sepakat, imannya bulat, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluargaku diberkati, buah nikahku diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nikahku diberkati, kerukunan, saling mengasihi, saling mencintai. Terjadilah demikian. Nanti Roh Kudus akan merukunkan. Amin. Kalau zaman dulu, zaman Tuhan Yesus Kristus kan Tuhan Yesus datang. Kalau sekarang Roh Kudus memenuhi jagat raya ini, yang percaya Roh Kudus turun. Sementara hidup kita menjadi baik suci, Roh Kudus bertahta dalam hati jiwa roh kita ini. Dimanapun sudah berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus turun menolong kita. Haleluya. Haleluya. Pertolongan Tuhan itu turun. Nah, di tengah-tengah keluarga ini harus ada yang namanya 1, damai, suci, jujur, terus murah hati. 4 ini damai berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Suci yang kedua, Matius pasal 5 ayat 27 sampai 33. Yang ketiga, jujur, Matius 5 ayat 33 sampai 37. Murah hati, Matius 5 ayat 38 sampai 48. Hendaklah kamu murah hati karena Bapakmu di surga juga murah hati. Amin. Nah, sekarang gini, imannya Raja Daud itu seperti ini. Mazmur pasal 139 ayat 1 mulai. Wah, ini supaya kita ini betul-betul menyadari semua yang ada, yang kepingin diperhatikan Tuhan, perhatikan ini firman. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu
Ya. Untuk pemimpin Tuhan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya. Engkau mengetahui. Coba diperhatikan, perhatikan firman, ya. Engkau Ulang mengetahui. lagi, ini penting, sangat penting. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya. Untuk pemimpin Tuhan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, terus. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Kalau aku duduk atau berdiri, terus. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dia Allah pencipta alam itu mengetahui pikiran kita dari jauh. Lanjut. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Saudara, ini kebenaran firman luar biasa. Di saat kita berbaring, di saat kita duduk, Dia itu mengetahui. Mau bagaimana, mau bicara apa sekarang, terus. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Ya, terus. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Nah, jadi dari depan, dari samping, dari belakang, Dia itu tahu mau disembunyikan di mana perbuatan jahat kita. Lebih baik pikirannya suci, hatinya jujur, murah hati, jangan kikir dengan sesama. Untuk menabur jangan kikir. Kesempatan menabur. Haleluya. Lanjut. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Ya. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ya, terus. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, ini imannya Raja Daud. Dia sangat yakin Tuhan itu Maha Tahu, menyelidik relung hati kita. Tuhan itu memperhatikan sumsum di tulang-tulang kita ini, diperhatikan. Ayat 16 coba diulang lagi. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi belum ada apa-apanya, baru bakal anak. Tuhan itu melihat. Apalagi sudah terwujud seperti ini, Dia sangat melihat. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Sebab itu lebih baik ikutilah tuntunan firman. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan dilanggar. Supaya apa? Kita ketemu Dia. Tidak lama lagi, kalau dunia semakin gonjang ganjing, udah puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah sangat dekat. Amin. Ada virus baru muncul bulan Desember tanggal 25 muncul, tapi dipesankan supaya
pakai masker. Pakai masker, pergi-pergi pakai masker sekarang. Kalau di desa seperti ini tidak terlalu. Kalau di kota-kota sekarang sudah semarak itu. Teman saya yang di daerah Jakarta itu bilang begini, Pak, saya sakit 3 hari seperti ini. Tulang rasanya ngilu, terus panas, nanti timbul bintik-bintik, diatasi sembuh. Tapi kalau tidak tahu cara mengatasi, bingung. Teman saya 2 orang kena di sana bulan Desember kemarin. Nah, kemarin itu diumumkan supaya kita memakai masker. Kalau pergi-pergi pakai masker. Jaga kesehatan masing-masing, jaga pola makan, ya, jaga pola makan. Kita baca lagi Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 10. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 10 kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Sardis. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 10, maaf. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, terus. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Aku tahu bahwa keturunan kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, terus. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Iya, terus. Barang siapa menang, ia akan kunjadikan sokong di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih. Jadi firman ini dikatakan oleh Roh. Roh yang berbicara melalui hambanya ini. Kalau diperhatikan dan diimani, Roh Kudus itu akan membantu saudara, akan menolong saudara. Dimanapun Bapak Ibu berada, di atas gunung, di kota, di pelosok desa, Roh Kudus dan firman akan menolong saudara. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, apapun yang saudara hadapi, situasi kondisi apapun, pegang Yesus Kristus sebagai terang dunia. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas hidupku. Berkat Tuhan turun dalam kehidupan anakku itu. Padahal saudara katakan anakku itu jauh di sana, ribuan kilo mungkin. Kalau saudara katakan ribuan kilo, di ujung cakrawala pun Allah sanggup menolong yang di sana. Ini yang dikatakan percaya firman dan Roh Kudus. Percaya tetap teguh hidupnya sebagai bait suci Allah, dan tetap menjaga hidup rukun dengan keluarga, dengan sesama, rukun dengan sesama umat Tuhan yang percaya pada Tuhan, sesama umat ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Kita saling menghargai, kita saling memberi arti untuk bangsa dan negara Indonesia.
di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi saudara, untuk menghadapi tahun 2026, bukan dengan kuat, bukan dengan gagahnya manusia, firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi dengan firman-Ku, kata Allah. Gunung tinggi akan diratakan di depan Zerubabel. Itu Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagahnya manusia, tetapi oleh Roh-Ku, gunung tinggi akan diratakan. Jadi untuk membongkar, memecahkan gunung batu apapun, sekeras apapun hati manusia, akan dihancurkan, diluluh-lantakkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Amin. Perkatakan dalam doa, selesai dalam doa amin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, doa khusus untuk si A si B itu yang saudara katakan sulit, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita renungkan firman ini dan tahun 2026 sekalipun tahun mengawali tahun masa kesusahan besar, kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah kesusahan besar itu. Kita dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan firman dan Roh Kudus turun. Berikan kami iman, berikan kami pengharapan, berikan kami kasih yang daripada Tuhan, untuk bertindak, berjalan, melangkah seperti firman-Mu. Kami tetap percaya dan yakin bahwa pada mulanya adalah firman. Firman mencipta alam semesta ini, dan firman menjadi manusia diam di antara kita, diam dalam kehidupan kami, dan kami yakini akan kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami roh yang teguh, bahwa hidup kami sebagai bait suci menjadi sasaran hadirat Roh Suci, menjadi tahta firman dalam hidup kami ini, sehingga kami merenungkan kebesaran, kedahsyatan Sang Sabda dalam kehidupan kami. Sadarkan kami, berikan kami pengertian-pengertian ini, baik orang yang sudah dewasa maupun dari anak-anak remaja, pemuda-pemudi. Jangan sampai kebodohan melilit hidupnya. Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka mata hati, jiwa, roh kami, supaya kami paham firman ini adalah nanti yang ada selamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanmu kekal adanya, Bapa. Dan berikan kami hati yang rukun dengan sesama, rukun dalam hidup nikah, rukun di tengah-tengah keluarga kami. Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa-dosa kami sepanjang tahun 2025. Kami masuk tahun 2026 ini, sudah kami jalani 4 hari ini, dan kami yakin kekuatan Roh-Mu yang maha dahsyat, Roh Kudus yang tak terbatas, senantiasa menyertai kami, membela kami, memberkati keluarga kami, nikah kami, buah nikah, putra putri, cucu-cucu, menantu-menantu, buyut-buyut, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati perjamuan suci Engkau rapi dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga diberkat kekuatan kami yang baru.
berkati para imam yang melayani dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami, membekali kami untuk kami melangkah di tahun 2026 ini dengan penuh berkat yang dari tempat maha tinggi. Langit dan bumi akan diguncang, laut darat akan diguncang, hati bangsa-bangsa akan diguncang oleh Allah sendiri, dan kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir memenuhi bait suci ini. Kami bersyukur atas anugerah firman ini, dan ini akan terjadi. Dalam kehidupan kami ada perlindungan Tuhan, dalam kehidupan kami ada pemeliharaan Tuhan, dalam kehidupan kami ada perlindungan dari Tuhan, dalam keluarga kami, putra putri kami, cucu menantu kami, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau curahkan ini. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan milik Tuhan, persembahan buah sulung, kami unjukkan kepadamu. Bapa, Engkau terima. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Anak-anak sekolah dianugerahi kepandaian, kecerdasan, hikmat, akal budi. Berkat-berkat yang terbaik limpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dariku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Sekarang ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam perlindungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan menggenggam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan selalu turun dalam kehidupan kita. Dijauhkan mara bahaya, malapetaka, musibah, bencana alam, kecelakaan, Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan. Berkat-berkat yang terbaik tercurah dalam kehidupan kita bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kita katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.